7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tried to live this life on my own, but emptiness was beating down the door. Yeah, it rose up like a flood until my dying days were done. They are Pina baca ya, baca Pibo. Apa namanya? Baca Pibo. Pina baca kerak sama kura-kura ya. and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if I sound too much. Every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Kak Banyu berbaring di atas pasir. Asik, airnya dingin. Celoteh Kak Banyu. Awas, ombak datang. Brrr. Ombak menyiram badan Kak Banyu. Kak Banyu menjerit, lalu bergelak tertawa. Aruna dan Ibu ikut tertawa. Airnya asin. Mengapa air laut asin? Kak Banyu bertanya. Ia menjilat bibirnya yang terkena ombak. Aruna tahu mengapa. Karena air laut membawa garam yang berasal dari batuan di daratan. Jelas Aruna. Coba Dek sebutin. Coklat, ungu, putih, pink, orange. Bagus. Teman-teman, semoga cerita Aida ini menambah pengetahuan kalian tentang kegunaan P3K. Dan kalian And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love. Ataupun melukis gunung, tapi waktu lihat gambarnya, kok jelek ya? Nggak suka. Here I'm healing, and I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm Oke, kita coba
Joel tadi menang apa? Tahu? Masih ingat? Oke. Kira-kira Pak Ikit, pertanyaan apa yang mau dikasih sama Joel nih? Coba sebutin 3 buku yang paling Joel suka. Lalu Terus, saat yang terakhir? ular. Ular. Mantap Joel, mantap Joel. Thank you ya Joel. Coba pertanyaan terakhir buat Joel. Kenapa Joel mau banyak baca buku? Biar pinter. Silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Yang berekor nih Pak Ikit, dia selama seminggu ini sudah membaca 75 buku ya. 75 buku tuh yang sudah dia selesaikan baca. Berarti dengan kata lain ada buku yang belum dia baca tapi belum selesai ya. Nah, berarti sebenarnya lebih dari baca 75 buku. Cluenya kelas 4, dia cowok, pasti dia cakep ya, dia ganteng ya. Kira-kira siapakah dia? Siapakah dia? Kita buka. 1, Tiba-tiba 2, 3. Siapakah dia? Nicholas. Good job, good job, good job. Now you're here, I'm healing. And I was right. Selama 1 minggu ini kita sudah banyak 1893. Sampai akhir bulan itu masih bisa baca buku. Jadi jangan berhenti baca bukunya ya. Buset ya, sama Ikit punya tantangan nih. Bisa nggak ya kita akhir bulan nanti sama-sama, baik siswa dari TK sampai SMP, guru-guru dari TK sampai SMP membaca buku mencapai 10.000 ya. And I let go. Say my name. Like a love song on the radio. You hold me tight and I let go. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, sebelum saya mulai acaranya lebih lanjut, saya mau bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau jelas boleh kasih reaksinya Bapak Ibu, kasih jempol. Oke, mantap ya. Saya Satya, perkenalkan nama saya Satya, saya dari Guru Samaria mengucapkan selamat datang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di hari Sabtu pagi-pagi udah jam 8 ya, siap-siap bangun gitu ya. Kemudian mengikuti seminar kita hari ini, webinar kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nah, tadi kan kita sudah nonton nih Bapak Ibu video ya, video tentang kegiatan Samaria yang baru saja selesai kemarin gitu ya, puncak acara ya. Tapi sebenarnya kita masih lanjut sampai 30 Oktober, itu adalah Minggu Membaca. Jadi Bapak Ibu, kita mengadakan acara Minggu Membaca ini sudah hampir 1 minggu, kita mulai dari hari Senin kemarin gitu ya. Nah, apa itu Minggu Membaca? Jadi sebenarnya anak-anak di dalam 1 minggu ini mereka membaca buku gitu ya, kan meskipun virtual tetapi mereka bisa membaca buku dari digital perpustakaan, yaitu dari Pibo yang kita pakai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka benar-benar berlomba-lomba nih baca buku. Jadi kalau misalnya kita refleksikan, walaupun virtual, dunia digital seperti ini tidak menghalangi anak-anak kita, bahkan orang tua, untuk bisa terus membaca gitu ya. Kalau tahun lalu kita masih bisa ketemu karena kita nggak pandemi gitu ya, tapi tahun ini kan karena ada pandemi, jadi membuat kita semua, terutama untuk dunia pendidikan yang saat ini kita mau bahas juga, orang tua akhirnya jadi guru juga di rumah gitu ya. Akhirnya semua kegiatan itu terjadi di rumah. Nah, Samaria kemarin memikirkan bagaimana ya caranya kita bisa melakukan acara Minggu Membaca meskipun virtual. Jadi anak-anak sudah banyak baca buku melalui digital perpustakaan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Membuktikan juga ada satu anak kita juga yang membaca buku tuh selama 1 minggu 75 buku ya. Berarti kalau misalnya kita coba berpikir tahun lalu dia mungkin kurang daripada 75 buku, tapi karena digital dia bisa baca lebih daripada buku yang dia seharusnya baca kalau misalnya secara langsung. Nah, nanti di akhir bulan ini kita punya tantangan juga Bapak Ibu, perlu diketahui kita mau coba pecahin rekor 10.000 buku yang mau kita baca gitu ya. Cukup banyak tuh 10.000 buku ya. Oke Bapak Ibu. Nah demikian untuk penjelasan singkat kali dari saya untuk acara yang baru saja kita lihat dari video. Nah oke Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu nih, siapakah yang Bapak Ibu yang berasal dari luar Jakarta ya? Ya bagi Bapak Ibu yang berasal dari luar Jakarta boleh kasih reaksinya jempol, dikasih reaksinya jempol ya. Jadi ada reaction di Zoom-nya, coba dikasih jempol. Saya pengen tahu nih, seberapa banyak di antara kita, wah, ada Ibu Siti yang dari luar Jakarta, kemudian saya cari lagi ada Ibu Lionel ya. Kemudian ada Ibu Vera luar Jakarta. Terima kasih waktunya Bapak Ibu, baik yang di dalam Jabodetabek ya atau dalam Jakarta ataupun di luar Jakarta. Terima kasih untuk waktunya karena saya rasa ini Sabtu ya. Biasanya kita Sabtu mungkin sedikit bangunnya agak lebih siang, kemudian sedikit leha-leha, tapi Sabtu pagi ini merupakan Sabtu yang produktif. Kenapa kita mau belajar bagaimana Bapak Ibu di rumah gitu sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anaknya waktu sekolah dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan gitu, karena memang tidak mudah juga. Saya sharing sama beberapa orang tua gitu di sekitaran rumah saya juga merasa kesulitan ketika mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah yang biasanya anak-anak sekolah gitu di sekolah mereka belajar, tapi saat ini para orang tua juga jadi guru akhirnya, juga jadi guru untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk bisa belajar juga gitu. Nah, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita akan mulai sharing kita dari Ibu Charlotte hari ini gitu ya, dan webinar kita hari ini, saya rasa semua yang dialami ya, kan judul webinar kita pagi hari ini adalah siswa anak daring, orang tua jadi darting, darah tinggi gitu ya. Nah, supaya kita bisa dengan bijaksana mendampingi setiap putra-putri Bapak Ibu di dalam sekolah mereka di rumah untuk saat ini ya. Mungkin kita nggak tahu, kita berdoa dengan cepat semua pandemi ini selesai, supaya anak-anak juga yang udah kangen sekolah juga bisa bersekolah. Tetapi untuk saat ini yang ada di hadapan kita, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menghadapi satu permasalahan sama-sama, gimana caranya orang tua bisa bantu anak-anaknya di rumah dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebijaksanaan untuk bantu anak-anaknya belajar dari rumah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akan membuka webinar kita hari ini, saya mau ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum absen ya. Tadi ada di chat dari tim kita dari Aplika.io sudah memberikan satu link untuk bisa absen. Bapak Ibu bisa absen supaya kita juga bisa tahu nih Bapak Ibu dari mana aja, kemudian siapa aja, berapa peserta yang hari ini betul-betul hadir gitu. Supaya ini juga jadi salah satu dokumentasi kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah absen dan yang belum absen, saya persilahkan untuk juga absen supaya kita juga bisa tahu datanya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat pagi hari ini ya. Sebelum kita akan memulai acara webinar kita akan membukanya di dalam doa. Saya meminta kesediaan dari Ibu Ivon, perwakilan dari Yayasan Samaria, untuk bisa buka kita di dalam doa. Ibu Ivon, dipersilahkan kita buka webinar kita di dalam doa. Halo Ibu Ivon. Saya tadi melihat Ibu Ivon. Apakah ada Ibu Ivon? Ada, Chandra.
Oke, silakan Ibu Ivon. Selamat pagi Ibu Ivon. Kita Selamat buka pagi. pagi Ibu. Oke, Ibu boleh buka di dalam doa pembuka untuk Ya, webinar kita hari ini. terima kasih. Mari ikut Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan sukacita untuk hari ini yang Tuhan jadikan bagi kami semua. Terima kasih untuk saat yang kami nanti-nantikan boleh terjadi pada hari ini. Kami mohon turut campur tangan Tuhan di dalam segala kelancaran acara ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Aplika yang telah membantu kami, untuk kami dapat dimungkinkan bertemu dengan pengarahan yang kami harapkan menjadi suatu pengarahan yang baik. Terima kasih untuk setiap orang yang berpartisipasi di dalam acara ini. Secara khusus kami berterima kasih untuk Ibu Charlotte yang hadir di tengah-tengah kami dan membagi berkat kepada kami, memberikan hatinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di dalam seluruh acara ini. Berkati kami semua Tuhan, baik Ibu Charlotte maupun MC Ibu Chandra, maupun kami semua orang tua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, beracaralah bagi kami, dan kami mohon ini semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Ivon untuk memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah video. Video ini dari testimoni orang tua mengenai sekolah Samaria. Jadi kami perkenalkan sedikit dari sekolah kami. Ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu nih Samaria, kita bisa tahu sedikit dari video ini Samaria itu seperti apa. Silahkan videonya. Itu saya sekolahkan di Samaria, mulai dari TK. Saya adalah orang tua dari Bisa Stephen memutarkan videonya. yang saat ini duduk Saya di kelas sama. 1 SD Oh udah bisa. Samaria. Oke. Tapi belum. Saya Agustinus, orang tua dari Owen dan Nelson, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah Samaria Toma. Saya sendiri pun alumni Samaria. Dan saya orang tua murid dari Riko, dan pada tahun ajaran ini Riko berada di TKB. Dan saya sendiri adalah alumni Samaria dan lulus pada tahun 1994, dan dari TK dan SD saya di Samaria. Hal yang berkesan saya di Samaria adalah saya kenal di Samaria saya diajarkan berdoa, saya diajarkan memuji Tuhan dan menghafal ayat firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, di Samaria juga kreativitas, leadership, atau namanya kita bisa bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Dan satu pengalaman saya pada di SD kelas 5 atau kelas 6, saya baru kalau tidak salah saya berani tampil di depan. Biasanya saya orang pemalu, berani tampil di depan, bernyanyi pada saat Natal gitu. Dan pada waktu itu berkesan bagi saya, dan itu menjadi tolak ukur awal gitu sehingga saya bisa sampai saat ini. Dan itulah yang membuat anak saya bawa untuk kembali bersekolah di Samaria. Awalnya saya dan istri mencari sekolah Kristen yang berkualitas dan lokasinya tidak jauh dari rumah. Dan puji Tuhan, kami menemukan sekolah Samaria. Karena menurut saya sekolah Samaria cukup bagus untuk mendidik anak-anaknya dalam hal kerohanian, ilmu pengetahuan,
keterampilan, dan masih banyak lagi. Saya sendiri secara pribadi merasakan langsung perubahan pada saat masuk playgroup. Anak saya kurang dapat berbicara dengan lancar, dan dia juga kurang memiliki rasa percaya diri. Tapi sekarang anak saya sudah memiliki rasa percaya diri yang cukup baik, sudah dapat berbicara dengan lancar, dan yang terpenting adalah bahwa ia juga bertumbuh dalam iman. Itu karena saya lihat banyak hal-hal yang berkesan buat saya. Salah satunya adalah teknik pengambilan rapot contohnya. Satu kali saya diundang sama Jensen, katanya, "Kok ikut aku SLC ya, Student Led Conference," kata dia. Jadi itu aku baru rasain dan lihat di Samaria bahwa ketika ngambil rapot, anak-anak kita nggak kayak duduk sama guru terus ada anak terus, "Oke, Bapak, nih rapot ini nilainya segini, ini kurangnya, ini bagus ya." Tapi anak ini yang presentasiin apa yang dia lakuin di sekolah, nilainya berapa, bagian mana yang kurang. Jadi dia datang terus dia yang presentasi, Jensennya. Kami masukkan anak kami TK, SD di sekolah Samaria karena kami melihat sekolah Samaria sudah terakreditasi A dan mempunyai visi misi yang jelas dan baik, serta guru-guru yang berpengalaman, yang kompeten dalam mendidik dan menggali potensi anak untuk berkreativitas, berani menyampaikan ide dan pendapat, serta percaya diri dalam presentasi. Sekolah Samaria juga mempunyai kegiatan-kegiatan pengajaran yang menarik seperti Student Led Conference, robotik, menanam sayuran secara hidroponik, berbagai lomba antar sekolah, mempelajari kebudayaan dan teknologi seperti di Taman Mini Indonesia Indah, dan masih banyak lagi. Terlebih di masa pandemi yang sulit ini, Sekolah Samaria mampu menjangkau dan mendidik siswa berbasis teknologi dan online. Selama pembelajaran virtual di masa pandemi COVID-19, Sekolah Samaria sudah sangat baik memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kami. Punya wali kelas yang sangat baik dan kooperatif, dan juga guru-guru pengajar yang sangat baik dan kompeten. Kendala hanya di jaringan internet. Maklumlah, namanya juga sekolah virtual. Kita sangat bergantung dengan internet yang stabil. Sekolah Samaria sekarang perkembangannya luar biasa. Bukan hanya dari tenaga pengajarnya saja, tapi dari keseluruhan. Baik itu dari devosi keagamaannya, dan juga hal yang membangun kreativitas anak didik. Itu sesuatu yang menarik. Selain itu juga ketika mereka belajar bikin bisnis hidroponik. Anak SD, dia bisa tanam hidroponik, lalu bikin sistem open PO. Jualannya sih mereka belajar ke orang tua, ke keluarga, ke tetangga deket. Cuman yang aku lihat adalah anak-anak ini dilatih bukan hanya hal-hal yang teoritis, tapi hal-hal yang praktis langsung bisa diaplikasikan di lapangan. Saya yakin itu semua karena anugerah Tuhan, dan juga itu semua berkat bimbingan dari para guru dan pengajar di sekolah Samaria. Saya mengucapkan terima kasih pada para guru dan pengajar di sekolah Samaria. Saya yakin dan percaya bahwa sekolah Samaria akan terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, untuk pesan untuk Samaria, menurutku adalah tetap pertahankan nilai-nilai mana yang jadi poin penting. Yang setahuku, dan itu sesuatu yang penting adalah nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter itu nilai-nilai yang sangat penting, terutama buat kami, orang tua atau kakak yang sekolahkan anak atau adik. Kami terutama bukan hanya ingin anak-anak atau adik kami itu pintar, tapi yang kami benar-benar ingin adalah mereka boleh bertumbuh di komunitas yang baik, komunitas yang saling support, komunitas yang saling dukung. Dan sebagai orang tua, saya mengharapkan semoga sekolah Samaria semakin maju dan semakin unggul demi terwujudnya generasi pemimpin yang mampu
mengimplementasikan kasih kepada sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Debbie sudah mempresentasikan sebuah video yang baik juga buat kita semua. Demikianlah sedikit perkenalan dari kami ya, dari Sekolah Samaria. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung belajar nih ya, langsung belajar dari pembicara kita Ibu Charlotte pagi hari ini. Lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi. Selamat pagi Ibu Charlotte, sudah siap sekali ya Ibu Charlotte pagi ini. Selamat pagi Bu Satya. Selamat pagi Bu. Oke, saya langsung berikan kepada Ibu Debbie sebagai moderator yang akan memimpin jalannya sesi webinar kita khususnya bersama dengan Ibu Charlotte. Silakan Ibu Debbie. Oke, terima kasih Satya. Sudah suara saya terdengar? Ya, suara terdengar. Oke, terima kasih Satya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Samaria. Terima kasih sudah meluangkan waktu paginya hari Sabtu ini, tapi kita percaya bahwa Sabtu ini kita akan mendapat banyak berkat karena suara yang akan kita dengar setelah ini adalah suara Ibu Charlotte, seorang ibu yang sangat pengalaman, yang sudah seorang pendiri sekolah awalnya ya kan, mulai dari pendiri sekolah, kemudian praktisi pendidikan dan konselor keluarga. Dan baru-baru ini Bu Charlotte juga menambah satu gelar lagi, yaitu penulis buku ya Bu Charlotte. Ini bukunya nih, penulis bukunya yang baru di-launching. Bu Charlotte ini sangat kaya dengan pengalaman bersama guru, bersama orang tua, sehingga pasti pagi ini kita akan banyak dapat berkat melalui Bu Charlotte. Saya akan mulai siap-siap dengan catatan saya, buku saya, pensil saya, karena kadang-kadang Bu Charlotte bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat inspiratif, gitu. Ibu Charlotte ini sudah lebih dari 10 tahun memberikan parenting class atau ke guru-guru, sehingga makanya pagi ini kita bersyukur sekali, banyak sekali orang tamu-tamu kita dari luar yang ingin mendengarkan Ibu Charlotte. Oke Bu Charlotte, tanpa berlama-lama kita sudah siap untuk mendengarkan Bu Charlotte. Silakan Bu Charlotte. Iya, selamat pagi Bu Debbie, selamat pagi Bu Yvonne. Senang sekali ya saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, dan saya ingat saya pernah ada di Samaria beberapa kali yang saya ingat. Jadi saya seperti kembali ke sebuah rumah yang menjadi keluarga begitu ya. Tadi terharu sekali ketika mendengar kesaksian, testimoni dari para orang tua ya, dengan umur yang sekarang ini udah umur 50 atau 60 tahun begitu ya. Ini kayaknya Atalia 50 harus, Bu. berapa? 50 ya? 50 ya. Atalia baru 25 tahun. Jadi, wah, kayaknya saya harus banyak belajar dari Sekolah Samaria, ya. Yang pasti perjalanan 50 tahun bahkan sudah menghasilkan orang tua yang menyekolahkan anaknya. Jadi sekarang mungkin sudah ada ketemu cucu atau bahkan ketemu apa ya, bukan Betul, anak, Bu. cucu Cucu murid, gitu ya. cucu murid ya. Ada cucu murid banyak ya. Bu. Jadi luar biasa sekali ya. Aduh, Tuhan pakailah Samaria ya untuk menjadi berkat. Dan kita belajar melihat bahwa sekolah bukan soal gedung, bukan soal fasilitas ya, tetapi sebuah sekolah yang dibangun dengan visi awal, yaitu bagaimana sekolah bukan hanya mendidik secara ilmu pengetahuan, tetapi terlebih karakter. Wah, itu sekolah akan terus dipakai Tuhan, ya, akan menghasilkan anak-anak yang Tuhan akan pakai di dalam kehidupannya kelak. Bapak Ibu, tema hari ini anak daring ortu darting, ya. Ini kita nggak bisa pungkiri, memang suasana sekarang, saudara, ketika anak-anak memang harus belajar melalui online, ya, kita nggak pernah kepikir kita ada di situasi seperti ini, ya.
Jadi memang sekolah dan orang tua harus lebih bergandengan tangan. Bukan cuma ortu yang darah tinggi, ini sebetulnya guru juga stres, ya. Jadi ini bukan kondisi yang nyaman, tetapi semua kondisi ini saudara tidak ideal. Oleh karena itu, kenapa kita harus makin bersatu padu, makin topang menopang, bergotong royong, bergandengan tangan. Karena justru kesatuan hati dibutuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ayolah kita saling peduli, saling empati satu dengan yang lain. Ini kalau Anda lihat pernah ya muncul ya curhatan orang tua ke guru ya. Nah, sampai waktu gurunya bilang, "Oke, Mam, ditampung ya." Disampaikan, "Sir, jangan cuma ditampung, emang situ tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot." Nah, saudara, tentu saja situasi seperti ini, respon itu pilihan. Kita mau pilih makan martabak 6 potong, atau kita pilih sikat WC. Jadi kalau Anda tuh stres, kalau Anda nah sikat WC aja saudara ya, kan sembari sikat WC tuh kita pasti keluarin tenaga kan pakai emosi saudara ya. Saudara itu semua pilihan. Nah kita mau memilih apa? Situasi di luar itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, ini adanya COVID, nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan emosi kita, ya. Stay at home ini menjadi dampak global seluruh dunia, saudara, ya. Jadi bukan cuma kita, ya. Orang tua di Amerika cenderung stres sehingga konflik dengan anak meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Nah, saudara. Ini lihat ya, kalau orang tua stres, nular ke anak. Ya, anak juga jadi ikut stres. Apalagi anak jadi memiliki dampak gitu ya, jadi berdampak kepada anak. Anak yang jadi sasaran. Saudara, anak saja belajar daring itu sudah stres. Anda kalau lihat di gambar-gambar di WA ya, masih 5 menit duduk di depan laptopnya, iPad-nya. Tapi setelah itu 10 menit, udah selonjor 15 menit, kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, memang ini bukan situasi yang ideal tadi saya sudah katakan. Oleh karena itu, Anda diperhadapkan sebetulnya dengan kondisi yang dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi muridnya, ya, sehingga guru adalah kepanjangan tangan orang tua, tapi sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Jadi orang tua di rumah sekarang adalah kepanjangan tangan dari guru. Oleh sebab itu perlu sekali guru memberikan dukungan kepada orang tua. Anda bisa menghubungi one-on-one, Anda bisa email, chatting, menanyakan bagaimana ibu kabarnya. Ya walaupun ini si ibu siap-siap sih curhat gitu ya, ngomel, ngedumel, ya tampunglah, tampung ya. Tapi tampung ingat, Anda ini jangan kayak tong sampah yang ada alasnya. Jadi jadilah tong sampah yang bawahnya nggak ada bolong. Sehingga Anda juga bisa salurkan. Kalau enggak, orang tua stres, guru lebih stres ya. Nah, oleh karena itu perlu ada orang-orang juga yang menampung keluhan guru. Kita mendampingi guru, mungkin para pimpinan sekolah, yayasan, bagaimana mendampingi guru-guru untuk menghadapi ini. Pokoknya kita sekarang saat dimana telinga kita harus dibuka, hati kita dilebarkan, diluaskan untuk bisa menampung berbagai keluhan, berbagai masalah. Karena memang dampak dari pandemi ini bukan hanya kepada fisik, juga kepada ekonomi, ya, kepada psikis, saudara ya. Kita lihat ya, ini seperti ini, saudara ya. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. 1.
yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Aha Maha Esa. Coba diam jangan nyong. Untuk bercerita. Coba Jo. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila 1, yang Tuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael itu Bapak Ibu, ya kalau tadi tayangan yang tadi itu adalah klip di mana kita melihat orang tua emosi sekali. Ini 3 menit, saudara. Hanya mengajarkan sila ke-1, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ketika yang Maha itu disebut mana, ini jelas sekali anak ini nggak paham arti kata Maha. Yang dia biasa dengar adalah kata mana. Sehingga kenapa kata mana itu menjadi nancep banget. Yang mana Esa. Harusnya orang tua ini menjelaskan apa makna kata mana. Oke, kamu biasa pakai kata mana untuk di mana? Oh, yang mana ya? Baju saya. Ini pilih yang mana? Mau makan itu atau makan ini? Nah, di mana ya rumah saya? Nah, saudara masuk kepada pemahaman kata mana. Setelah itu saudara masuk kepada pemahaman kata maha. Maha itu sesuatu yang extraordinary, ya, sesuatu yang maha, yang besar, yang luar biasa. Nah, saudara, ketika saudara memberikan pemahaman dulu, baru saudara minta dia menghafal. Ini bagaimana dia menghafal mati? Ya jelas saudara tidak bisa. Lalu Anda lihat respon orang tua ini apa, saudara? Nah, ini kayaknya anak udah mau ditelan, saudara ya. Saya juga bisa bukan memaklumi ya, walaupun tentu saja tidak maklum lah, saudara ya. Tapi bisa memahami ketika ada anak yang meninggal, saudara. Anak perempuan usia 8 tahun yang dikubur dengan memakai seragam. Setelah diusut, orang tuanya, ayah ibunya, saudara, menyiksa saat anak ini daring. Saat ini sedang belajar. Dipukul pakai gagang sapu, katanya sih 5 kali. Kemudian anak itu lemas, dibawalah ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan sudah meninggal. Jadi orang tua ini takut, jadi orang tua ini mengubur anaknya di sebuah kuburan, di sebuah desa, begitu kampung di Lebak. Dan penduduknya aneh karena kenapa ada kuburan baru, sementara tidak ada penduduk yang dikabarkan meninggal. Setelah mereka bongkar, terlihat jenazah seorang anak perempuan 8 tahun masih menggunakan seragam. Saudara, saya yakin pasti nggak ada orang tua mau bunuh anak. Tidak ada, saudara. Tapi memang ketika menjadi tak terkontrol, ya, karena ada apa, saudara? Ya, atau kita lihat klip foto ini, saudara ya, saya dikirim oleh Bu Debbie tadi pagi. Ini anaknya duduk-duduk santai sambil minum, mama papanya yang mengerjakan. Mungkin juga mama papanya udah bohwat. Daripada ngajarin anak pakai tenaga, pakai emosi. Nah, lebih baik udah deh dikerjain semua PR-nya karena cukup pakai tenaga, nggak pakai emosi, ya. Nah, jadi saudara, pandemi ini sebenarnya ibarat MRI yang memperlihatkan kepada kita ada penyakit, ya. Ini gejalanya 4L nih, lelah, letih, lesu, lemas, ya. Wah, saudara, apa sih penyakitnya? Ada 4C, emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Saudara, penyakit ini sebetulnya sudah ada sebelum pandemi. Tapi dengan adanya pandemi makin kelihatan.
Kalau kita sebetulnya punya sakit di dalam ini semua. Jadi emosi kita sebetulnya sakit. Nah, sekarang kelihatanlah tambah sakit. Ya, bagaimana di dalam komunikasi, di dalam interaksi dan relasi kita. Jadi saudara, kita punya pilihan. Kita sedang di-stress, ya, ditekan, atau kita sebetulnya sedang di-stretch. Saudara nggak pernah kepikirkan jadi guru, orang tua. Nah, Anda sekarang nambah satu fungsi jadi guru. Anda mau melihat ini sebagai beban atau sebagai kesempatan? Kalau Anda lihatnya, aduh, tambah nih kerjaan. Atau Anda lihat gini, kapan lagi saya bisa begini? Anak bisa melihat bahwa Anda pintar. Hebat ya mama ya. Karena dari dulu anak selalu bilang gurunya lah yang hebat. Kata ibu guru, jadi ibu gurunya lah yang jadi panutan. Tapi sekarang Anda punya kesempatan loh, dapat poin ya dari anak. Dan Anda bisa mengisi deposit itu dengan melalui hubungan Anda ketika Anda mengajar, mendampingi. Tentu saja kita tidak usah artinya menguasai pelajaran itu dulu. Kita udah kembalikan toh semua ke guru kita ya. Saudara, pendampingan justru lebih penting. Anak itu sekarang cari ilmu pengetahuan gampang sekali. Dia bisa tanya sama Mbah Google. Tetapi ketika Anda memberikan dorongan, motivasi, Mbah Google tuh nggak bisa melakukan itu, saudara. Bagaimana Google memberikan dengan layanan yang penuh kasih, pengertian, ya dorongan semangat. Nah, nggak bisa. Tuhan masih memakai manusia untuk melakukan itu semua. Jadi saudara, ayo pilihannya Anda mau di-stress atau Anda di-stretch. Dulu saya ingat ya kalau main bekel, kalau bolanya itu nggak membal, ya bola itu direndam di minyak tanah. Nah, ketika direndam di minyak tanah, bola itu akan membesar. Kalau itu sudah membesar, bola karet itu membesar, dia akan membal. Nah, saudara, kita itu di-stretch supaya makin luas dampak pelayanan kita, karakter kita, makin diasah, kemampuan dan potensi kita dikembangkan. Karena apa? Life doesn't get easier. Kita harus lebih kuat, ya. Jadi saudara, mari kalau tadi MRI, sekarang saya masuk kepada P3K. Ini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi marilah kita menerima ya, penerimaan, perubahan, pengampunan dan kasih ya. Ini P3K-nya kita nih, mudah-mudahan Anda ingat. Menerima, merubah diri dan mengampuni ya, P3K ya, dengan kasih. Kita mesti menerima diri dulu ya, saudara. Ayolah, walaupun kondisi kita terbatas seperti ini, saudara, nggak ada yang saudara bisa syukuri. Terlalu banyak alasan bersyukur, bukan? Hari ini saudara bisa ada ikut webinar, saudara mau bersyukur enggak? Bersyukurlah, berarti saudara masih sehat, saudara nggak ada di rumah sakit, ya. Apapun keadaan kita, kita punya 1001 alasan untuk bersyukur. Walaupun kita punya 1001 juga alasan bersungut. Tapi kan itu pilihan. Kita mau bersyukur atau bersungut. Kalau kita sudah bisa menerima diri, kita bisa menerima kondisi-kondisi yang ada, yang kita alami. Ya sudah. Ya, ini memang kondisi yang ada. Bersyukurlah. Tinggal lihat sudut pandangnya kok. Mau lihat yang bagus atau yang jeleknya. Ya, ngelihat anak-anak nih. Tiap hari ya, buka tutup kulkas tiap 15 menit. Minta makanan, baru selesai makan pagi. Toto udah minta snack. Toto udah makan siang. Snack lagi sore, makan malam. Enggak berhentinya itu dapur ya. Nah, saudara, bersyukur anak-anak masih sehat dan kepingin makan. Masih ada nafsu makan, bersyukur saudara. Ya, kalau saudara bisa mensyukuri keadaan, saudara bisa mensyukuri orang lain.
Ya, bisa menerima keadaan mereka apa adanya, bukan ada apanya. Jadi saudara, kenapa sih kita sulit nerima? Karena kita punya ekspektasi yang salah. Seandainya kamu ya. Aduh saudara, itu cuman if. Ayolah cepat-cepat nginjak bumi ya, jangan diawang-awang. Atau kita menghakimi ini gara-gara kamu. Saudara, ketika saudara menyalahkan orang lain, sebetulnya saudara sedang menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Ujung-ujungnya diri sendiri. Kalau saudara bisa menerima diri, saudara bisa menerima keadaan, saudara bisa menerima orang lain. Kalau tidak, saudara menyesali, kalau saja kamu tidak melakukan ini. Kembali lagi if kan. Dan pola pikirnya seharusnya. Saudara, kita akan frustrasi loh dengan kata seharusnya. Ya, karena memang banyak hal yang kita cuma bisa terima. Terima saja. Terima suami di PHK, ya terimalah. Terima gaji suami dipotong, terima. Kalau Anda marah, Anda menyesali, Anda kesal, ruginya 2 kali loh saudara. Udah 1 rugi karena dia di PHK. Kedua, rugi karena saudara menyesali kenapa dia di PHK. Setelah itu yang ketiga, saudara stres, akhirnya stroke. Aduh, rugi lagi nggak tahu yang keberapa kali. Marilah saudara, ketika kita melihat bahwa suami di PHK, kita cuma lihat Tuhan, mungkin ada pekerjaan lain yang Tuhan mau sediakan. Mungkin kita harus berpikir, ada hal apa nih? Ya, bisnis barukah yang mesti kita jalankan? Atau memang harus istirahat, cuti dulu. Ya, mungkin saya sekarang yang harus bergerak. Oh, saya punya tetangga tetangga, kenalan, ibu-ibu lebih banyak, mungkin itu bisa saya gunakan ya, jaringan, ya, medsos dan sebagainya. Ayolah saudara, kita ditutup pintu yang satu, ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Jangan kita terus ada di dalam penyesalan. Oleh karena itu fungsi dan peran sebagai orang tua, kita itu menuntun, bukan menuntut. Ketika Anda sedang menuntun, pasti Anda sedang menggenggam, bukan mencengkram. Karena anak-anak atau orang yang kita tuntun akan berontak ketika kita cengkram. Saudara ketika menuntun pasti jalan beriringan. Kalau saudara jalan duluan, yang dituntun di belakang itu namanya bukan nuntun, itu namanya menyeret. Saudara ketika menuntun pasti saudara berinteraksi, saudara ngobrol, saudara ada kebersamaan. Bukan cuma bersama-sama. Lain dengan menuntut, ketika di dalam tuntutan pasti ada paksaan. Di dalam tuntutan tidak ada rasa aman. Namanya juga dituntut. Jadi saudara, kenapa? Oleh sebab itu relasi menjadi lebih penting daripada prestasi. Saudara, relasi saudara itu sifatnya long term. Relasi itulah saudara yang membawa kita kepada being kita sebagai manusia. Prestasi itu having. Aduh, sejauh mana sih prestasi itu kita miliki, mau sampai kapan? Misalnya beginilah. Kalau Anda dulu pernah juara 1, lalu maksudnya so what gitu loh sampai sekarang. Apakah juara 1 itu Anda bisa pampang-pampang ketika lomba 17-an Agustus, lalu Anda bilang, ini loh, saya tuh pernah juara 1 loh kelas 1 SD. Apakah saudara ketika melamar di suatu pekerjaan, apa saudara bawa itu raport kelas 1 SD? Pasti enggak kan? Saudara, kenapa relasi lebih penting? Karena saudara, begitu saudara menyakiti hati anak, 5 menit saja saudara ngomong hal yang tidak baik. Dia simpan, mungkin beresinnya 5 bulan atau 5 tahun. Atau seumur hidup, dia akan ingat, dia akan dendam. Jadi saudara, kenapa menjaga relasi itu harus kita lakukan, merawat relasi. Itu ibaratnya seperti pohon yang saudara harus siram, saudara kasih pupuk. Saudara, bagaimana relasi itu bisa dikembangkan, ya bisa dirawat, dipelihara. Kapan sih kita jadi melihat kesalahan anak sebagai kelemahan? Kapan melihat kesalahan sebagai kenakalan atau kejahatan? Kalau itu tidak disengaja, kalau itu tidak ada maksud,
Kalau itu kelemahan dia, karena ketidaktahuan dia, saudara, kesalahan itu harus diterima. Terimalah. Karena toh memang dia juga manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kesalahan itu disengaja, kesalahan itu ada motif pemberontakan, maka kesalahan itu harus dikoreksi. Karena kita tidak mau anak-anak memiliki hati yang jahat. Saudara, hati anak-anak itulah yang akan kita bawa kepada Tuhan, yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan menyamaratakan semua kesalahan harus dikoreksi. Harus dihukum. Jangan, saudara. Ada kesalahan-kesalahan yang memang harus diterima dan Anda mengatakan, it's okay, ayo coba lagi. Gak apa-apa. Manusia tuh belajar dari kesalahan. Kita jadi orang tua juga banyak salah, bukan? Bayangkan kalau kita jadi orang tua nggak boleh salah. Wah, pasti stres sekali. Kalau kita diperbolehkan salah dan kita memperbaiki kesalahan, itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup adalah serangkaian kesalahan-kesalahan yang kita buat dan bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu sebagai proses pembelajaran. Dan ketika proses itu dijalankan, disitulah ada progres pertumbuhan. Jadi saudara, ayolah, mari. Bukankah kesalahan itu hanya menunjukkan bahwa kita manusia tidak sempurna? Dan dari situlah kita belajar rendah hati. Kalau kita tidak pernah salah, mungkin kita akan jadi makhluk sombong, tinggi hati. Dan pasti nggak laku lah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara, di dalam Yakobus 1:19-20, perhatikanlah ini baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tapi lambat bicara. Lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, dikatakan apa? Saudara harus ubah sudut pandang Anda. Saudara, amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran. Saudara nggak punya hak buat marah, saudara. Dan kalaupun Anda punya hak untuk marah, hak itu lebih dipakai bukan untuk Anda, tapi untuk orang yang kita marahi. Apakah berguna nggak bagi dia? Apakah membangun dia? Kalau tidak berguna, ya ngapain saudara? Hanya untuk melampiaskan hati, sakit hati saudara. Nggak ada gunanya. Jadi saudara marahi demi orang itu dan demi menyenangkan hati Allah. Jadi kalau bukan untuk menyenangkan hati Allah, jangan saudara. Ubah speed Anda dalam mendengar dan bicara. Kalau dulu kita lambat mendengar, cepat marah, cepat bicara. Mari kita ubah. Jadi cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat marah. Dan ubah mindset Anda. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya siapa kita ya? Tuhan mengizinkan kok kegagalan ada, kesalahan ada. Ayolah kita belajar. Kita juga harus berpikir seandainya ini hari terakhirnya dia, nggak worth lah kita marah-marah begini. Kita nggak tahu loh, di tengah-tengah pandemi ini siapa yang tertular, apakah kita bisa menularkan, ditularkan, apakah ini hari terakhirnya. Saudara, rasanya kematian ada di depan mata kita, bukan? Jadi ayolah kita harus lebih mementingkan relasi daripada apapun juga. Jadi penerimaan adalah awal dari penghargaan. Menghargai bukan karena berapa besar harganya, tapi seberapa bernilainya dia bagi pemiliknya. Saudara, harganya itu tidak ditentukan dari pinternya dia, dari cakepnya dia, banyak duitnya dia, bukan. Tetapi soal nilai, saudara. Betapa bernilainya dia bagi kita. Bagaimana anak bernilai? Kita lahirkan itu dengan pertarungan nyawa, bukan? Dan kita melihat bagaimana dia bernilainya bagi Allah, Sang Pencipta. Allah sudah menebusnya dengan darah yang mahal. Saudara, darah yang mahal itu saudara membuat anak kita menjadi begitu bernilai, bukan?
Jadi saudara, kita menilai anak bukan dari seberapa prestasi dia, kepintaran dia. Tapi seberapa berharganya dia di hadapan Allah. Oleh karena dia berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan di dalam Yesaya, ya. Yang kedua, perubahan. Saudara, kalau mendengar orang ngomong begini, emang saya begini orangnya. Saudara, itu artinya fokusnya tuh pada diri dia. Kalau dia fokus pada diri dia nggak bisa melihat orang lain. Nggak bisa lihat kebutuhan orang lain. Dan dia akan melihat orang lainlah yang harus berubah. Siapa yang harus berubah, saudara? Saudara, menerima diri, menerima keadaan, menerima orang lain. Itu pasti diikuti dengan saudara harus berubah. Ya, kalau zaman dulu kita tahu Power Rangers, berubah. Saudara, bukankah kita tiap hari berubah? Yang berubah apa? Bukan hanya manusia lahiriah. Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi mestinya manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita berubah hari ini lebih baik dari yang kemarin. Besok lebih baik daripada yang hari ini. Berubah di dalam hal apa, saudara? Berubah di dalam karakter. Karakter apa, saudara? Sabar. Saya kalau ada yang jual pil sabar, kayaknya saya udah beli, saudara. Karena saya tuh orang yang gak sabar. Tapi rupanya sabar ini, saudara, sesuatu yang harus kita latih. Sabar, kata bahasa Inggrisnya patient. Patient itu artinya pasien, penderita. Jadi kebayanglah, sabar itu berhubungan dengan penderitaan. Pastilah sabar berhubungan dengan sakit, sulit, susah, sengsara. Kalau suasana senang, nyaman, aman, kayaknya nggak perlu kesabaran, dek. Sabar itu dibutuhkan ketika justru kondisi di mana Anda mau cepat keluar dari kondisi itu. Kondisi di mana Anda tidak mau berlama-lama karena kondisi yang tidak enak. Sama kayak pasien. Pasien tuh kepingin cepat sembuh. Tidak ingin lama-lama seperti itu. Kita juga begitu, saudara. Tapi harus sabar. Kondisi pandemi ini harus membuat kita sabar, ya. Sabar itu berhubungan dengan penantian. Kapan sih berakhir pandemi? Nggak ada yang tahu. Tapi ya sudah, sabarlah menahan diri. Jangan ke mall, jangan ke salon. Cobalah gunting rambut sendiri, jangan-jangan saling menggunting. Kita lihat ada bakat-bakat tersembunyi. Menahan diri untuk tidak ke restoran, tidak nonton. Mungkin sekarang nggak ada bioskop buka ya. Menahan diri, saudara, untuk menunda keinginan atau kepuasan. Saudara, menunda itu bagian daripada saudara bisa sabar menanti. Sabar menanti, saudara. The ability to stay without complaining at a place you rather would like to live for a long period of time. Tempat di mana saudara tuh, aduh kepingin cepat-cepat pergi, ninggalin. Tapi saudara harus tetap stay. Tetap tahan, ayolah saudara. Ya, kita harus sabar. Kedua, sabar berhubungan dengan pengendalian diri. Patience is not about how long one can wait. Bukan soal seberapa lama kita menanti, tapi bagaimana kita menantinya itu. Kita harus belajar melambatkan langkah dan mengikuti proses. Karena apa, saudara? Ketika kita menanti, mengendalikan diri, berarti ada yang kita tunda, ada yang kita, ayo dong slow down. Saudara ya, sekarang jangan jadi cepat marah, saudara harus lambat marah. Lambat bicara, saudara. Itulah proses yang Tuhan inginkan. Untuk kita menerima the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering. Without getting angry or upset. Jadi saudara ketika bisa menerima, saudara belajar melihat sisi positif, mengubah sudut pandang. Ada sebuah kereta, saudara, satu gerbong kereta api di mana ada dua anak berlarian. Sambil bercanda teriak, lalu orang-orang yang ada di sana, saudara, orang-orang yang terganggu, marah melihat kedua orang anak ini.
Kenapa? Karena mereka merasa mereka mau istirahat tapi nggak bisa. Jadi akhirnya saudara, mereka cari-cari papahnya mana, mamahnya mana, ada papanya lagi, buka-buka handphone. Mereka menegur ayah ini, Pak tolonglah anak bapak itu mengganggu kami. Lalu si ayah mendongakkan kepala dan dia bilang, saya mohon maaf, saya sedang bingung. Bagaimana saya menyampaikan kepada kedua anak saya bahwa di stasiun berikutnya kami akan menjemput jenazah ibunya. Saudara, seluruh gerbong terdiam. Dan mulailah satu orang mengeluarkan coklat, memberikan permen kepada anak ini. Menepuk pundak si bapak, tabah ya Pak. Situasi tidak berubah, tetapi yang berubah mereka, orang-orang satu gerbong. Apa yang berubah? Sudut pandang. Mereka tidak lagi merasa terganggu dengan teriakan anak-anak ini. Karena mereka sekarang tahu sebentar lagi anak ini akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Jadi saudara, ayolah terima segala kelemahan, kesalahan, kegagalan. Sebagai sesuatu yang memang kita harus terima. Karena memang sudah terjadi. Tapi bagaimana kita memperbaiki, kita melakukan, mengusahakan. Itu bagian step berikutnya. Jadi saudara, perubahan adalah awal dari sebuah pertumbuhan. Saudara bertumbuh di dalam karakter menjadi serupa Kristus. Bertumbuh saudara, berarti di dalam perubahan ada satu progres. Yang ketiga, pengampunan. Saudara, pengampunan sebuah keputusan yang menyakitkan untuk menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Saudara, ada beberapa kata kerja di sini. Menyakitkan, menerima, melukai, membentuk. Mengampuni tidak mudah. Karena begitu mengampuni, kita sakit. Sakit, sebelumnya tentu kita sakit hati. Sekarang lebih sakit karena kita menyerahkan hak kita untuk menyakiti kembali. Dan kita rela melepaskan hak itu. Sehingga kita tidak balas menyakiti. Yang kita balas dengan mengampuni. Dengan cara apa? Menerima. Menerima orang yang melukai kita. Tapi kok bisa ya kita menerima? Nah, ini kembali lagi sudut pandang kita. Karena kita melihat orang yang melukai kita itu hanya sebagai alat yang Tuhan pakai. Untuk memproses kita, membentuk kita. Menjadi lebih indah. Lebih serupa dengan dia. Jadi pengampunan, saudara, itu sebetulnya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Masalahnya orang itu belum tentu sadar dia salah. Kalau dia nggak sadar salah, bagaimana dia tahu dia harus minta maaf? Tetapi sekarang kita harus mengampuni. Forgiveness is not something we do for other people. Pengampunan bukan dilakukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita supaya kita bisa get well dan kita move on. Jadi saudara, pengampunan merupakan awal dari pemulihan sebuah relasi. Bagaimana relasi dipulihkan? Hanya satu, melalui pengampunan. Dan saudara, bagaimana punya karakter pengampunan kalau saudara tidak ada orang yang menyakiti saudara? Pasti itu harus dilalui. Saudara melalui sakit hati, melalui luka, saudara belajar bagaimana mengampuni. Tentu saja dimulai dari menerima pengampunan Tuhan kepada diri sendiri. Kalau saudara sakit hati, artinya yang sakit itu ego saudara. Yang sakit itu artinya karena saudara tersinggung, bukan? Saudara, begitu kita sakit hati, kita harus minta ampun sama Tuhan. Siapa kita? Siapa kita, saudara? Ayolah kita minta ampun sama Tuhan, sehingga kita punya anugerah pengampunan, dan dari anugerah pengampunan itu kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudara, apa sih resepnya semua ini? Mau penerimaan, perubahan, dan pengampunan, resepnya cuma satu, kasih. Karena kasih selalu melindungi, kasih selalu percaya, kasih selalu berharap, punya pengharapan. Kasih selalu tahan uji, saudara. Ya, dan kasih tidak pernah gagal. Jadi kasihlah, saudara.
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti Anda mengasihi diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Mary, orang tua dari Leonel Gilbert Tuntaryadi. Anak saya sekarang duduk di kelas 5 SD dan bersekolah di SDK Samaria Tomang. Saya ingin memberikan testimoni tentang sekolah online selama pandemik COVID-19 ini. Testimoni saya tentang perasaan saya sendiri selama anak saya belajar online itu campur aduk dari stres, happy, dan bad mood. Untuk dampak positifnya, anak saya jadi lebih bertanggung jawab, tetap mandiri, tetap mengerjakan tugas-tugasnya seperti biasa. Dan selain itu juga anak saya jadi lebih kreatif, menambah ilmu dia juga untuk tentang teknologi. Untuk dampak negatifnya, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, biaya listriknya meningkat ya. Selain itu juga anaknya jadi lebih banyak main HP di rumah. Untuk kendalanya hanya di kuota dan jaringan pas error. Terima kasih, itu testimoni saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Nita Purba atau Mama Angel. Menghadapi situasi pandemik sekarang ini, banyak orang tua kebingungan mengatasi anaknya yang bersekolah lewat online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, termasuk saya pribadi yang memiliki 2 anak yang masih SD dan masih kecil-kecil, terkadang kewalahan juga sih mengatasinya, apalagi saya harus bekerja tiap harinya. Terkadang mengatur waktunya yang sulit, tapi puji Tuhan sejauh ini baik-baik saja. Dengan modal kesabaran, ketekunan, rajin mengkoreksi tugas-tugas anak, puji Tuhan bisa terlewatin, anak saya bisa mengikuti PJJ dengan baik. Memang sih diperlukan disiplin yang tinggi. Setiap paginya saya menemani anak saya untuk melakukan Zoom virtual. Saya menemani anak saya yang masih kelas 1 karena dia masih kecil, masih tahap awal, jadi perlu dituntun. Beda dengan kakaknya yang sudah kelas 5, sudah lebih mandiri. Biasanya sepulang kerja, saya selalu tanyakan anak-anak tugasnya apa, dan hari itu juga saya usahakan menemani mereka untuk mengerjakannya. Saya berharap buat orang tua yang ada di Samaria atau di luar sekolah lain, bisa sama dengan saya, bisa kita sebagai orang tua lebih bersabar lagi dalam membimbing anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang pinter, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih saya ucapkan buat guru-guru Samaria yang udah mendidik anak-anak kami hingga bisa sampai saat ini. Kiranya kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Pokoknya Samaria it's the best. Oke banget. Demikian pengalaman saya dalam menghadapi PJJ ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi tadi kayaknya sudah ada beberapa nih Bu Charlotte yang tanya nih Bu. Iya, Silakan Bu silakan. Devi. Ya, Bu Charlotte, ada pertanyaan pertama nih. Ya. Bagaimana menyikapi anak yang sering chat online padahal dia sedang tatap muka sama gurunya? Iya. Gimana tuh, Bu? Chat online berarti ke temannya kan, bukan ke gurunya kan? Ya, padahal dia sama gurunya di situ. Kalau sebagai orang tua gimana tuh, Bu, ngelihat tingkah anak seperti itu, Bu? Anak sekarang tuh multitasking. Dia sembari dengar musik, sembari nulis, sembari ngelihat sesuatu, Anda nggak usah khawatir. Sepanjang dia masih mampu memahami apa yang dikatakan gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rasa bosan lah melihat layar terus-menerus. Bedanya kalau di kelas, dia nggak bisa chat sama temennya ngobrol karena gurunya akan tegur. Sekarang kan gurunya nggak tahu kalau dia chat. Ya, namanya juga anak. Saudara harus memahami dulu. Jadi jangan dimarahin kalau dia chat. Kita aja nih saudara sedang mendengarkan saya seminar, webinar.
Kira-kira saudara ada chat-chat nggak ya? Jangan-jangan saudara juga ngechat, iya kan? Jangan-jangan saudara juga sambil ngapain? Nggak apa-apa juga, tapi kan sementara saudara juga konsentrasi sedang mendengar apa yang saya katakan. Jadi janganlah kita melihat kesalahan anak terus-menerus. Yang disorot jangan itunya, tapi coba puji ketika dia mendengarkan guru, ketika dia menyimak. Ya, Anda tuh jangan berharap anak 40 menit, 50 menit bisa on terus-menerus. Saya begitu webinar, saya harus maksimal 40 menit, 45 menit, karena nggak bisa seperti offline. Saya kalau offline 2 jam bicara, seminar, mungkin Anda masih bisa betah mendengarkan saya. Tapi begitu online, terbatas sekali perhatian kita. Makanya kenapa ada 20, 20, 20. 20 menit, tiap 20 menit harus istirahat 20 detik. Yang dimana kita harus ngelihat yang 20 feet ke depan, kira-kira 6 meter di depan untuk kita lihat. Supaya ini nggak terus-menerus kita menunduk. Jadi memang kita harus ada istirahat sejenak. Jadi ayolah kita jangan curiga dulu. Sepanjang anak-anak bisa mengikuti, dia bikin tugasnya, dia bikin PR-nya, pasti dia naik kelas. Anda jangan harap nilainya tentu tinggi, karena memang secara pandemi ini global, saudara, prestasi anak menurun. Karena ada perubahan daripada cara belajar, dan juga ada stres-stres yang dialami anak. Anak tuh nggak bisa ke sekolah, nggak ketemu teman, suasana belajar di rumah itu pasti buat dia empet, saudara ya. Jadi kalau saudara, anak-anak saudara untuk bisa stay at home, harus Anda jadikan home sweet home, ya. Bagaimana jadi betah di rumah, bukan bete, saudara ya. Jadi ayolah kita sebagai pendamping, ya. Kalau anak udah mulai bosen, cepetan kasih pisang goreng, gitu kan. Jadi buat dia bisa ada refreshing. Next. Oke, tapi gini Bu, katanya ini orang tua nih, dia mau lanjutkan pertanyaannya Bu Charlotte. Karena dia chat sama temennya, jadi sering tugasnya keteteran, tugasnya lewat, padahal dia udah SMP gitu, masih suka main online gitu. Kalau udah SMP, biarin dia kejeduk. Kejeduk artinya dia yang akan mendapati konsekuensinya. Tinggal Anda bilang begini nih ya, kalau kamu nggak bikin tugas, akibatnya apa? Ajak dia mikir. Nah, kalau dapat jelek terus gimana? Nah, kalau dia ujung-ujungnya kan gini, kalau nggak naik kelas gimana? Kamu mau? Itu pilihan loh ya, naik kelas sama nggak naik kelas. Mama sih nggak apa-apa kalau kamu milih begitu, artinya kamu mau ngerasain gagal. Cuman buat mama aneh juga ya, ada orang sebetulnya bisa jalan, dia milih jatuh ke got. Nah, kok jatuh ke got mau ya? Mestinya kan kita hindari ya jatuh ke got ya. Ajak anak mikir, sehingga dia yang punya keputusan. Jadi yang mau naik kelas tuh dia, bukan Anda. Jadi ajak anak untuk berpikir tentang hidupnya. Keputusan-keputusan apa yang dia harus buat. Sehingga pilihan-pilihan apa yang dia harus tentukan. Ya. Next. Oke, thank you Bu Charlotte. Ini ada lagi curhatan dari seorang ibu, anaknya 2 orang Bu, 12 tahun dan 10 tahun. Ibu ini mungkin tidak bisa mendampingi anak kalau sekolah daring karena dia bekerjanya full. Jadi dia hanya memantau tugas-tugas anak aja setelah pulang kantor. Tapi pulang kantor kan sudah capek, sudah letih ya Bu. Jadi anaknya diharapkan untuk mandiri setelah pulang kantor dia tugas selesai. Tapi anaknya masih belum bisa mandiri. Malah ternyata anak-anak saya belum bisa mandiri, banyak tugas tidak dikerjakan Bu. Bagaimana tips untuk mengatasi kondisi tersebut supaya saya nggak emosi menghadapi anak-anak? Iya, Anda kalau pulang dari kantor mesti mikirnya gini, tugas belum beres, dia belum mandi, dia lagi main, bercanda, makan aja juga belum gitu. Anda mesti mikirnya yang the worst. Sehingga ketika itu nggak terjadi agak mendingan, Anda happy.
Ya, kalau Anda tuh mikir gini, anak udah beres, tapi mandi, udah makan, udah belajar, udah itu mah kayaknya nanti tunggu kita di surga ya. Nah, jadi begini, Anda mesti punya komunikasi dengan guru. Jadi artinya entah Anda minta email bahan kah, ya, hal-hal yang sehingga Anda bisa ngikutin. Nah, ketika Anda pulang, Anda, ya tentu Anda beresin dulu lah Anda. Udah jangan marah dulu. Untuk saat ini saya yakin kok kita sekolah ya, itu punya toleransi. Ya artinya begini, anak-anak itu memang udah dipastikan nggak bisa menyerap dan dituntut mandiri sepenuhnya. Jadi tentu Anda harus punya kesabaran. Anda pulang, Anda cuma bilang, oh tadi belajarnya gimana? Tapi kan Anda separuh, Anda udah tahu nih ya bahannya kayak gini. Ada belajar matematika ya, kayak gini ya. Itu coba dong jelasin mama gitu loh. Jadi mulai dari berteman lah sama anak umur 12-10 tahun udah gede. Kalau 12-10 tahun masih dimarah-marahin mah, dia cari temennya nanti di luar yang justru lebih membahayakan. Jadi sekarang saatnya gini, bisa nggak tolong mama ya? Kalau mama pulang tuh kan mama udah capek ya. Kamu tuh mau mama bawain apa tuh? Supaya mama tahu sih kamu pasti bosen banget dah. Kan udah nggak bisa keluar rumah. Aku mau martabak. Nah mama beliin martabak ya. Karena buat nemenin kan kamu belajar ya. Nah saudara pokoknya pakai cara apa deh gitu loh. Untuk bikin anak semangat. Nah semangat tuh kalau kita bisa beli di pasar tuh semangat, saya juga udah beli. Tapi kan semangat itu caranya dari mana? Dari saudara yang semangat dulu. Saudara kalau nggak semangat, bagaimana menularkan semangat? Semangat itu spirit, saudara. Ya, spirit. Nah, spirit itu kita cuma bisa minta Roh Kudus ya. Oh Tuhan tolong berikan saya sukacita, berikan saya damai, berikan saya kasih, lemah lembut, kesabaran, kemurahan. Nah, saudara minta itu deh. Ya, kalau enggak jadinya saudara, ya itu darting, ya emosi. Next. Ini kayaknya kita mesti terus banyak cepat nih, Bu. ya. Iya, Oke. banyak nih Bu. Iya. Pertanyaannya ke Ibu banyak banget. Bu Charlotte, bagaimana hadapi anak yang suka bohong? Ditanya sama orang tua, nggak ada PR. Ada PR apa enggak? Anaknya bilang enggak. Ternyata kalau dicek, ada PR. Gimana tuh Bu? Tujuan dia bohong tuh apa sih? Dia cari selamat, cari aman, supaya nggak dimarahin. Makanya anak bohong. Karena buat dia jadi berani bohong tapi takut jujur. Saudara mesti rekonsiliasi. Caranya bagaimana? Minta maaf. Kalau kamu bohong begini, pasti mama salah. Karena mungkin waktu kamu jujur, mama marahin. Jadi akhirnya kamu bohong. Nah sekarang mama janji kalau kamu mau jujur, seburuk apapun itu, mama nggak marah. Jadi kita deal. Tapi kalau mama marah gimana? Nah kamu ingetin. Nah kalau begitu kita tulis ya, kita tulis. Gede-gede. Kalau jujur nggak dimarahin besar. Nah oke, tanda tangan deh. Ibu tanda tangan, dia tanda tangan. Oke. Nah nggak dimarahin kan? Enggak. Tapi ada konsekuensi nggak? Oh, konsekuensi mesti jalan ya. PR nggak bikin ya. Nah nggak bikin kan? Iya mah kemarin aku nggak bikin PR. Jadinya aku nilaiku jelek. Nah konsekuensinya apa? Bikin konsekuensi. Oke, berarti besok waktu mainnya nggak ada. Karena jadi harus belajar. Harus bikin tugas. Ya, jadi artinya ketika anak kita bohong, itu justru harus dikoreksi. Dikoreksi. Bukan Anda marahin. Anda justru harus didik. Ya, kira-kira begitu, Bu. Lanjut. Okay. Thank you. Bu Charlotte, banyak banget nih Bu, padahal waktu kita ada sedikit ya. Iya. Bu Charlotte, thank you untuk sharingnya. Bu, saya ingin bertanya, gimana menghadapi anak yang cepat emosian, selalu mau dimengerti dan dituruti maunya.
Padahal kita orang tua juga bekerja dan sibuk. Bagaimana ya Bu ngajarin anak kita agar mencoba mengerti juga kondisi orang tua? Anak saya di kelas SMP kelas 8. Begini ya, kita pernah jadi anak. Jadi kitalah yang mesti ngerti anak. Anak nggak pernah jadi kita. Jadi anak jangan disuruh ngerti kita. Ya. Nah, jadi silahkan kita yang mengerti. Lalu sekarang gimana supaya anak nggak emosian? Anda yang mesti tenang. Kalau emosi dilawan emosi, jadi. Kalau dia emosi, kita tinggal bilang gini, ya, aduh mama aku ini. Ya, tapi nggak bisa. Ya, tapi aku mau ini. Iya, tapi nggak bisa. Ya, udah. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya, udah sekarang kamu minum air 2 galon ya. Supaya tenang ya, ya berdoa nih mama kasih nih lagu-lagu yang bikin kamu tenang ya. Saudara bagaimana ya emosi dilawannya sama api nggak bisa saudara, emosi mah disiram pakai air, jadi saudara yang kudu tenang ya. Next. Oke, berikutnya Bu. Anak saya sebelum pandemi ini cukup berprestasi, tetapi setelah pandemi nilainya turun drastis, bahkan sampai remet setiap hari di setiap mata pelajaran. Saya perhatikan karena tidak bisa kontrol dirinya ketika guru sedang mengajar, malah nonton K-pop. Motivasi dia turun sekali, bahkan sampai tidak peduli dengan pelajaran. Gimana Bu motivasi dia ya? Pas saya udah cukup putus asa. Temani dia, nggak ada cara lain. Ibu harus temani, sehingga dia dibantu untuk bisa fokus. Dikontrol. Kalau Anda ada, kan nggak mungkin dia bisa ke K-pop. Saat ini pendampingan anak sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau Anda lihat sebelumnya dia berprestasi, karena dia dikontrol dari luar. Rupanya begitu kontrol itu lepas, dia tidak punya self-control. Nah di dalam membangun self-control ini nggak bisa otomatis. Harus melalui pendampingan dulu. Nah saat ini saudara dia butuh Anda, ya jangan sampai dia makin terpuruk, ya. Next. Oke. Ini orang tua pada curhat nih Bu, padahal anaknya udah gede-gede nih Bu. Ternyata emang nggak gampang ya Bu ya. Bu, gimana caranya menghadapi anak laki-laki yang sudah kelas 3 SMA kalau mau diajak bicara nggak mau jawab sama sekali dan terus menutup diri di kamar. Emosinya juga tinggi Bu. Gimana tuh Bu? Gini ya, kalau dia nggak mau jawab, saya kasih tahu dia udah jawab, tapi dalam hati, ya. Jadi, saudara, sebetulnya kenapa dia tidak bisa mengutarakan? Pastilah sesuatu yang ada luka di hati dia. Saudara makin paksa dia ngomong, dia makin nggak mau. Kenapa saya tahu dia terluka dengan dia mengunci diri di kamar, dia tertutup, saudara? Karena kalau dia terbuka, itu makin terluka dianya. Jadi beginilah, saudara kebayang nggak sih kalau ada orang nih terluka ya, banyak lukanya. Kita mau samperin, dia pasti nyingkir kan? Ya dong, pasti nyingkir karena dia takut kesenggol lukanya. Betul nggak? Coba kalau orang sehat, saya senggol juga nggak apa-apa kan? Nggak ada yang sakit. Kenapa? Dia takut disenggol karena lukanya itu menyakitkan. Jadi saudara, kalau saudara datang jangan bawa alkohol, jangan bawa betadine. Nah, saudara datang, saudara minta maaf. Karena pasti banyak, walaupun mungkin belum tentu saudara yang langsung salah. Tetapi keadaan misalnya. Tapi Anda bilang, kalau kamu jadi seperti ini pasti Mama ada andil, Mama salah. Ya, maukah kamu memaafkan Mama? Back, mohon. Ya, Anda jangan minta maaf dengan cara gini, maafin Mama ya, tapi kamu juga sih yang begitu ah. Nah itu namanya bukan minta maaf ya. Minta maaf sehingga kamu jadi begini. Mama salah, akui Mama salah, lalu sehingga kamu jadi begini, jadi ada kenapa terjadi seperti itu. Yang ketiga, back. Maukah kamu mengampuni Mama? Itu pun belum tentu dia jawab. Bisa juga dia bisa juga dia diam. Tapi nggak apa-apa.
Saya kasih tahu Anda, kan dia udah jawab, tapi dalam hati. Jadi dalam hatinya misal gini, mau sih mau, tapi belum bisa. Oh ya nggak apa-apa, berarti perlu 20 kali Anda datang minta maaf. Kita tuh sedang belajar merendahkan hati. Ini kelas 3 SMA, bentar lagi keluar dari rumah Anda. Kalau dia diterima di luar kota, di luar negeri, ya. Jadi ayolah perbaiki dulu relasi. Next. Bu, anak-anak saya udah mulai jenuh dengan pembelajaran online. Bagaimana cara mengatasinya ya Bu? Karena anak saya ini tipe kinestetik yang nggak bisa diem kalau belajar. Ya memang, kalau anak kinestetik tuh Anda di ruangan itu nggak boleh terlalu banyak barang-barang yang membuat dia terdistract. Kalau dia kinestetik, dia butuh saat-saat di mana dia mengeluarkan energinya. Boleh nggak sih Anda kasih matras di samping situ? Jadi kalau dia udah jenuh, bilangin, suruh dia sit up, suruh dia push up, ya. Taruhlah trampolin di situ, dia lompat-lompat dulu. Jadi pokoknya ada energi yang dia harus keluarkan. Namanya juga anak kinestetik. Duduk diam itu kalau dia sakit. Kalau dia sakit, nah barulah dia diam itu, udah habis baterainya. Karena baterainya energizer, ya. Oke, next. Bu, ada saran nggak kalau untuk sekolah online tapi anak yang siswanya ABK? Agak sulit. Jadi kelihatannya lebih baik Anda terapi sendiri. Ya, ABK-nya juga tergantung sejauh mana. Tapi untuk maksudnya anak-anak biasa yang tidak mengalami kesulitan saja, godaannya banyak, cobaannya banyak, ya, apalagi anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus. Next. Sudah 9:27 nih Bu. Kira-kira tinggal satu pertanyaan, coba bisa dipilih mungkin. Ya deh, ini ada satu lagi nih Bu. Bu, saya mau tanya gimana kita menghadapi anak yang sudah mulai dewasa, kadang-kadang ngomongnya suka menyakitkan atau pedes gitu, terkadang mau menang sendiri. Iya, ini kan kembali lagi masalah relasi. Bu, boleh nggak sih kalau kita ketemu anak yang begitu, yang kayak landak gitu kan, berduri ya, ngomongannya menyakitkan, kita tuh jadi kapas. Maksudnya gini loh, anak keras jangan dilawan sama keras, batu sama batu mah mental. Anda jadi spons aja, jadi kalau Anda ditusuk jadi nggak sakit gitu loh. Kebayang nggak sih, maksud saya tuh, itu merespon kita kan, kita mau sakit hati apa enggak. Jadi gini loh, nih saya waktu anak saya sakit di Papua, saya datang, dia masuk ke rumah sakit, dia rupanya dia sakit, campak ya. Saya datang, saya belum tidur, dan saya datang maksudnya untuk dia. Ya, lalu kemudian saya suapin. Saya suapin makan sup. Dia marahin saya. Dia bilang sakit tahu, gitu ya. Saya waktu itu saudara, kalau saya normal ya, normal saya pasti marah. Karena saya akan gini, Mama ya udah baik-baik datang ya, ini Mama belum tidur ya, Mama udah suapin kamu Mama. Itu saya ngelihatnya diri saya. Tapi saat itu Tuhan ingetin saya datang untuk dia. Dan sekarang dia yang sakit, saya yang sehat. Jadi sayalah yang harus memahami dia. Jadi saya langsung bilang, sorry, sakit ya. Saya baru tahu saudara itu mulutnya penuh dengan sariawan. Lalu kemudian dia yang ngomong, pakai sedotan aja deh, aku hirup air sopnya. Akhirnya dia pakai sedotan, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Seandainya saya marah saat itu, mungkin kehadiran saya di situ tidak menolong dia. Saudara, saat ini ketika anak Anda seperti itu, dia yang sakit. Anda sehat kan? Ayolah, jangan ikut jadi sakit hati ketularan dia. Jadi Anda yang harus memahami dia. Dan ayolah dengan kerendahan hati ya. Kita ini kan kenapa ya jadi tersinggung, jadi sakit hati kan karena kita tinggi hati, karena kita merasa direndahkan, kita merasa tidak layak diperlakukan demikian. Jadi, ayolah kita sekarang kayak gini loh, ngerawat orang sakit kan yang ada kan dimarahin terus kan kita ya. Orang sakit namanya juga orang sakit, diginiin salah, digituin salah, dia marah-marah. Ya begitulah orang sakit.
Jadi ayolah kita nolong dia lah ya. Nolong dia supaya dia sembuh. Ya, kita nolong dengan cara, oh ya maaf, kamu gimana? Enaknya mau diapain? Mau mama ngomong seperti apa? Gitu ya. Wah, ini mah kita belajar darah di kaki, jadi nggak naik darah ya. Jadi nggak darting. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu Charlotte. Ini waktunya sudah 9.30. Apa namanya kita sebenarnya Ibu waktunya cuma sampai jam sekian 9.30 ya Bu. Ibu ada acara lagi ya Bu Charlotte ya? Jam 10 saya ada webinar. Oh, oke. Boleh Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Bu? Mau satu pertanyaan lagi ya? Yang agak berbeda gitu? Adakah? Tunggu bentar ya Bu ya. Ini mereka banyak yang berterima kasih sih Bu. Ibu sharingnya luar biasa hari ini. Apa namanya sudah membantu, sudah menjawab. Berterima kasih dia. Bu kalau diundang lagi sama Samaria mau nggak Bu? Mau lah. Mau kalau waktunya bisa, cocok. Oke kok. Saya disuruh bicara, lalu ada yang mau mendengar. Bagi saya itu anugerah. Ya. Saya bercerita, lalu Anda mendengar. Wah, itu berkat loh bagi saya. Tuhan pakai saya, itu bagi saya sebuah privilege ya. Iya. Satu Bu, nih ya Bu. Mau bertanya, bagaimana jika ada orang tua tidak mampu mengajar anaknya karena keterbatasan pengetahuan? Jadi apa yang dilakukan jika hal ini terjadi? Iya. Saya berharap Anda memang bukan sedang transfer knowledge. Tapi Anda sedang transfer spirit, motivasi, semangat, mendampingi anak. Itu yang dibutuhkan. Jadi ketika nggak mampu dalam arti secara akademiknya kan, secara materi kan, betul. Secara materi kan, benar. Minta tanya sama guru, Bu, cara apa yang bisa saya lakukan? Atau adakah sekarang kan ada ruang guru lah, ada banyak macam deh. Tinggal minta dari sekolah sumber-sumbernya. Nah, habis itu dampingi anak. Coba kamu belajar dari sini, ya. Dulu mama nggak sekolah nih bagian ini nih. Dulu pas lagi sakit apalagi nggak masuk kali gitu ya, gitu kan? Apapun lah gitu. Intinya pokoknya mama udah nggak bisa. Atau kalau Anda masih punya semangat belajar bersama anak. Siapa tahu itu mengembalikan memori Anda yang lama. Ya. Bu, satu lagi Bu, ada pertanyaan menggelitik. Oke. Kalau kita sering mengalah sama anak, bukannya anak jadi tidak hormat sama kita sebagai orang tua, Bu? Oh, Anda mengalah tujuannya memenangkan hati kok. Anda tuh mengalah bukan untuk menyenangkan hati anak. Anda mengalah untuk memenangkan hati anak. Kalau Anda memenangkan hati anak, yang Anda akan dapat adalah kasihnya anak, cintanya anak, kagumnya anak kepada Anda. Nah, itu Anda menang. Tapi kalau Anda untuk menyenangkan hati anak, siap-siap deh. Begitu dia nggak senang, Anda yang akan dikerjain sama anak. Ya. Nah, ini ngomong begini nih saya tahu jadi satu tema lagi gitu. Iya. Jadi kita sambung ya. Iya, tapi maksudnya paham nggak saya jawab begini? Kira-kira bisa ditangkap dulu nggak prinsipnya? Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Sorry ya Bapak Ibu karena ternyata waktu Bu Charlotte juga terbatas. Jadi kita harus akhiri tanya jawabnya. Tapi ada satu hal yang saya dapat dari Bu Charlotte. Kalau setiap kali bicara dengan Bu Charlotte itu luar biasa. Kalau Tuhan itu menciptakan utara dan selatan, timur dan barat, kiri dan kanan, ya kan? Kalau Bu Charlotte itu membuat kita berpikir, mencengkeram atau menggenggam, menuntut atau menuntun, apalagi Bu, semua pilihan deh ya Bu ya, bersyukur atau bersungut, itu semua tergantung sama kita ya Bu ya. Menyenangkan hati atau memenangkan hati. Nah, tuh kan luar biasa kan Bu Charlotte membuat kita berpikir kan. Itu juga dari Tuhan lah ya. Iya. Jadi terima kasih Bu Charlotte untuk inspirasinya pagi ini. Semoga kita jadi belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi ketika di masa yang susah gini, yang sangat-sangat bikin stres ya Bu ya. Tapi bukannya kita nggak harus stres, kita harus berpikir bahwa kita lagi di stretch.
Yes. Ya kan? Betul. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan, iya betul. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Charlotte. Semoga kita bisa ketemu lagi di untuk webinar yang akan datang dan supaya kita semakin baik untuk mendampingi anak-anak kita gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pagi ini. Saya kembalikan ke Bu Satya sebagai MC. Silakan Bu Satya. Terima kasih Ibu Debbie dan terima kasih buat Ibu Charlotte juga. Saya juga sebagai guru, walaupun juga belum punya anak, tapi saya belajar banyak banget Bu, gitu ya. Bagaimana caranya bisa membuat, refleksinya kalau saya membuat bagaimana pembelajaran itu tetap menarik buat anak-anak, karena kan Zoom seperti ini atau Google Meet itu kan cukup menantang ya, buat para guru juga, dan buat orang tua jangan putus asa, tetap semangat, tetap di-stretch sama keadaan yang ada, tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, Januari 2021, Samaria tuh berulang tahun yang ke-50 seperti yang sudah di-mention nih sama Bu Charlotte tadi. 50 tahun itu perjalanan yang tidak mudah dan tidak dan tidak gampang juga untuk dilewati, tapi begitu banyak berkat yang sudah dilewati selama 50 tahun ini. Nah, melihat seperti itu, Samaria berpikir nih, apa nih yang mau kita perbuat selama usia 50 tahun? Ibaratnya kalau manusia 50 tahun itu sudah sangat dewasa sekali gitu ya. Nah, Samaria berpikir bahwa apa yang Samaria bisa berikan untuk orang-orang di luaran sana, untuk terutama untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak gitu. Jadi pada saat ulang tahun yang ke-50 kita melihat bahwa apa yang sebenarnya jadi kesulitan. Nah, pada saat pandemi seperti ini, sekolah berpikir, oh ya banyak orang tua juga yang kesulitan karena pekerjaannya mungkin gajinya dipotong, atau ada yang tadinya mama papa bekerja, suami istri bekerja, yang jadinya cuma istri atau suaminya saja yang bekerja. Dan Samaria mengambil satu tindakan yang menurut saya juga sangat memberkati, bahwa Bapak Ibu bisa mendaftarkan anak-anak di Samaria gitu ya. Kami memberikan satu gift ya. Kalau ulang tahun biasanya dikasih hadiah, ini kita yang kasih hadiah gitu ya. Buat Bapak Ibu untuk bisa ada harga spesial ketika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk masuk ke sekolah Samaria ini gitu. Jadi semoga ini menjadi salah satu solusi, walaupun mungkin tidak signifikan, tetapi cukup membantu Bapak Ibu. Jadi bisa untuk hubungi admission yang sudah ditampilkan di video testimoni orang tua. Berikut Bapak Ibu, ini ada video yang kita bisa saksikan sama-sama. Oke. Seperti itu ya Bu Dep ya, betul ya, kita yang ulang tahun justru kasih gift ya Bu ya, dan kita juga mau jadi berkat buat orang tua juga yang mau mensekolahkan anak putra-putrinya di tempat kita sangat terbuka sekali ya Bu Debbie, betul ya? Betul. Dan kita juga mau terus berproses dan belajar gitu. Oke, kita kayaknya sudah di akhir acara, betul ya Bu Dep ya? Betul. Kita bersyukur sekali pagi hari ini kita belajar banyak hal, begitu banyak hal yang diubahkan menjadi orang tua yang punya kasih yang lebih luas lagi gitu buat anak-anaknya di saat ini. Oke, Bu Debbie, ada lagi mau pengumuman yang mau disampaikan? Enggak, itu aja, kita tutup dengan doa aja. Oke, kita tutup dengan doa. Saya minta kesediaan, apakah ada Ibu Deborah bisa mendengarkan suara saya? Ibu Deborah boleh pimpin kita di dalam doa penutup? Ya, saya ada di sini. Oke, halo Ibu, terima kasih ya Bu ya. Silakan Ibu, boleh pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita mau satukan hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami sangat berterima kasih untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat webinar yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh menjadi bekal buat kami, yang boleh memberikan semangat buat kami bagi orang tua, guru-guru untuk bisa mendidik anak-anak kami lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, orang tua murid, guru-guru, untuk lebih mendapatkan hikmat daripada surga untuk bisa mendidik anak-anak kami ini menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi lebih takut akan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Charlotte yang sudah memberikan webinar ini kepada kami, yang sudah memberikan pengarahan buat kami. Biarlah kami boleh
semakin hari semakin lebih banyak lagi belajar dan belajar Tuhan untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapak untuk acara webinar ini sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk orang tua yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan webinar ini. Terima kasih juga buat Yayasan Sekolah Samaria yang sudah ambil bagian dalam acara ini Tuhan. Tuhan memberkati Sekolah Samaria ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam rangka ulang tahun yang ke-50 juga Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Samaria. Dan kalau Samaria boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan bagi Samaria. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala anugerahmu dan kasihmu yang kau berikan buat Sekolah Samaria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Deborah dan terima kasih juga kita sudah selesai acaranya, kita sudah selesai belajar dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu, Bapak Ibu orang tua dari siswa Samaria ataupun Bapak Ibu yang di luar daripada keluarga Samaria juga kami mengucap syukur yang ini kayaknya ada yang dari Lampung, luar kota juga cukup banyak dan buat guru-guru Samaria, buat setiap pimpinan Yayasan Samaria juga terima kasih untuk kehadirannya dan terutama juga buat kita semua supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi pagi hari ini dan terima kasih juga untuk Aplika.io ya yang sudah membantu jalannya acara kita saat pagi hari ini ya. Oke, Bu Debbie ada lagi yang mau disampaikan? Minta tolong supaya jangan lupa mengisi daftar hadir supaya kita bisa tahu siapa yang hadir mengikuti webinar ini dan kemungkinan nanti saya coba tanya Bu Charlotte kalau ada yang mau menonton ulang mungkin kita akan siarkan di YouTube-nya Sekolah Samaria. Gitu. Betul, iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan ini boleh live ya Bu ya, berarti kita sudah selesai dan selamat menjalankan aktivitas di weekend ini. Happy weekend Bapak Ibu. Thank you, terima kasih semua.